Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kami mau wawancara salah satu master yang mau perkenalan kami dulu atau master dulu? Kalian dulu deh kalian. Ada formatnya nggak? Nama panjang, nama panggilan, NIM, apa lagi ya? Hobi. Oh, asal daerah dulu ya. Asal daerah, SMA, hobi, keunikan, 2 kata lucu. Ada 2 kata lucu ya? Duluan nih. 2 kata lucu lagi. Bentar Kak. Lele dulu deh. Lu pegangin tangan cepet. Gue udah permukaan. Kalau gak lucu gimana? Apa kan lucu menurut lu atau menurut gue bebas. Siap. Ada lagi? Gak tahu lagi. Ada gak apa-apa. Halo Kak, aku Nabila Uliasana, biasa dipanggil Nabila, asal Bandung sini. Cuman SMA sempet di Cianjur karena orang tua tugas di sana. Terus tadi aku unikan, NIM dulu deh, NIM aku Athena 006. Keunikan apa ya? Oh, aku pernah maraton ini sepeda dari Bandung Cianjur. Nice. Itu gak tau unik apa gimana, tapi kayak ya udah itu bisa. Terus 2 kata lucu. Hobi. Oh, hobi tadi sepedahan juga sama nonton film. Film favorit? Film favorit top 3 menurut aku Forrest Gump, Inception sama Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Iya. Ya udah. Oke. 2 kata lucu. Jujur apa ya, Jo? Master sumpah, enggak kan lucu sih, bakal freak banget. Gak apa-apa kan mungkin aja yang denger lucu. Bener lucu. Haleda cantik. Aduh, gue mau pakai itu lagi. Oke. Menurut lu itu lucu? Bukan lucu karena itu tidak benar. Kurang ajar. Oke. Ya udah. Oke, perkenalkan masker, nama aku Haleda Salsabidadani, biasa dipanggil Haleda, Athena 015. Aku dari Cibubur, SMA-nya di Lab School Cibubur. Terus Berarti bareng habis. ya habis. Terus tadi apa? Hobi aku suka main badminton. Paling kalau lagi senggang atau enggak sama nonton film. Terus top 3 yang ketiga mungkin Top Gun yang Maverick. Aku suka. Terus habis itu yang kedua Kan gak kelihatan. yang kedua mungkin Star Wars yang apa ya, New Hope, sama yang pertama Conjuring yang nomor 2. Terus habis itu keunikan Bedek. Sariawan. pokoknya gampang sakit, asam lambung, sariawan, gampang pokoknya. Pendengaran. Terus habis itu 2 kata lucu. Yang inovatif dong, jangan yang sama. Nabila apa ya, Nabila NPD. Ya lu kali itu. Enggak lucu, langsung main dulu, Le. Oke. Kenalin master, aku Johanna Disdedia Putri, dipanggilnya Johanna atau Joan, Athena 002, asalnya dari Bandung, SMA-nya tapi di SMA Presiden Cikarang. Terus Jadi orang Bandung tapi di Cikarang sekolahnya. iya, soalnya asrama. Terus apa lagi? Hobi aku main alat musik. Terus sebenarnya ada beberapa, cuman akhir-akhir ini lagi seringnya gitar. Terus apa lagi? Keunikan lidahnya bisa nyampe hidung. Coba Nggak mau. Coba. Nggak mau. Kan keunikan. Kalau cobain tapi nggak usah 2 kata lucu. Ya udah enggak apa. Aduh, malu. Gue juga baru lihat ini. Gokil. Oke, berarti sekarang gantian. Master kenalannya formatnya Sama-sama tambah jabatan. Iya. Sama Ian. ya oke sama Tambah jabatan. sama jabatan Nama gue Rachel Elga Elizabeth, panggilannya Elga. NIM-nya 1362211, angkatan 22 Apollo. Hobi
Hobi gua apa ya? Paling kalau akhir-akhir ini paling nongkrong aja sih. Gua nongkrong sama teman-teman gua terus main terus abis itu. Oh, masalah main PS biasanya. Terus keunikan gua di ITB baru satu semester rambut gua full hitam. Apa lagi ya? Udah. Oh, jabatan Sekretaris Jenderal BPP KMPN. Iya, Sa. Oke, udah yang paling dasar, kenapa mau kontribusi lebih di KMPN? Kenapa ya? Nah, gue mau kontribusi lebih KMPN. Sebenarnya lebih kayak kalau gue pernah capek ber-KMPN, tapi gue mengingat sesuatu bahwa KMPN itu sejatinya bukanlah hanya sebuah nama atau sebuah wadah, tapi KMPN itu adalah orang-orangnya. Jadi gue berusaha bukan berharap KMPN bisa memberikan apa ke gue, tapi apa yang bisa gue berikan kepada KMPN kayak gitu. Master kan sebagai sekjen ya di sini. Ada nggak sih Master satu sistem atau satu terobosan yang mau diubah berdasarkan pemahaman Master, kayak ini tuh harusnya buat transisi generasi bisa lebih ngebantu, dan karena takut misal Master takut itu masih stagnan untuk di masa depan gitu, apa yang mau diubah? Apa yang mau diubah? Kayaknya kalau terobosan kayak gitu gue belum ada, cuman gue pengen kayak ada sistem di BPP ini yang menurut gue harus diubah tuh lebih kayak alur komunikasinya aja sih menurut gue, karena sama keprofesionalan di dalam KMPN, karena balik lagi sebenarnya kan KMPN tuh kekeluargaan banget, cuman di satu sisi kayak kita harus sama-sama profesional gitu kan. Jadi menurut gue tuh untuk saat ini KMPN tuh masih untuk nilai profesionalnya ini belum terlalu tinggi banget lah. Jadi masih banyak kalau menurut gue tuh bukan cuma di BPP tapi di anggota KMPN juga tuh masih terlalu santai dengan satu sama lain, walaupun emang menurut gue itu nice thing tapi ada cons-nya juga gitu. Jadi menurut gue mungkin yang bisa diperbaiki untuk kedepannya ya profesionalitas di KMPN sama paling komunikasinya gitu. Kalau dari aku mungkin ini agak personal, tapi kan master di sini jabatannya tinggi kan di KMPN, dan master sebagai kayak seorang perempuan, dan kami kan di sini juga seorang perempuan. Sebenarnya dari kemarin tuh kami juga sempat nanya ke Master Natpe tentang gimana perempuan tuh eksistensinya di KMPN ini kayak gimana, dan so far emang positif. Cuman karena Master Elga di sini posisinya tinggi banget, aku juga mau tanya gimana sih awal mula Master Elga bisa kayak punya posisi yang tinggi di KMPN, di mana dominasinya itu laki-laki, dan pasti sebagai seorang perempuan tuh kadang kalau step in di dunia yang awalnya laki-laki mau se-welcome apa kan pasti kadang rada canggung ya, rada kayak duh laki-laki semua kayak gitu. Menurut Master kayak tips and trick buat kami Athena 24 yang perempuan. Kalau menurut gua mungkin karena ini personal ya, mungkin gua dari dulu mungkin lebih sering dengar kayak aneh aja gitu kalau misalnya gue masuk FTMB atau segala macam gitu kan. Mungkin kalian juga pernah digituin. Terus lagi-lagi waktu gue kecil bokap gue lebih sering beliin gue mainan laki-laki dibandingkan mainan cewek. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang membuat gue kayak ya nggak masalah aja sebenarnya kalau misalnya gue bergabung dengan para laki-laki ini, dan kalaupun mereka tidak suka sama gue ya nggak masalah. Gue punya pikiran kayak gitu, dan emang persona gue adalah gue tuh orang yang sangat santai. Jadi kalau misalnya ada orang gak suka sama gue nggak terlalu peduli, makanya gue akan mengevaluasi diri gue. Tapi kalau emang mereka nggak suka, mungkin permasalahannya bukan hanya di gue tapi ada di orang itu. Nah itu jadi salah satu mungkin alasan yang membuat gue kayak ya nggak masalah kalau misalnya sebagai perempuan di banyaknya cowok-cowok ini ya coba aja dulu. Kalau soalnya gue kayak lebih ke coba dulu aja sih, soalnya gimana ya, karena dari guanya sendiri tidak merasa bahwa sebenarnya gue dengan orang-orang lain itu
ada perbedaan, apalagi cuman karena gue cewek dan mereka cowok gitu. Walaupun emang mungkin ada beberapa hal yang gue tidak bisa kerjakan karena gue cewek dan mereka cowok gitu kan, tapi di satu sisi gue juga merasa gue nggak boleh melemahkan diri gue hanya karena gue perempuan. Gue lebih ke berpikir kayak gitu. Boleh. Ini mungkin follow up question dari pertanyaan Hale dan jawaban Master. Sebelum itu aku mau bilang Master keren banget. Keren, nggak, maksudnya nggak semua perempuan bisa bilang, apalagi tadi kalimat terakhirnya tuh kata Master jangan melemahkan perempuan hanya karena gender gitu. Itu keren banget. Cuman aku mau tahu, penasaran, tapi kan sejatinya kita perempuan ada beberapa hal yang lebih emosional ya. Nah, apalagi aku mention tentang Dunlap juga mau deh. Okay. Apalagi di posisi ini Master gimana caranya ngebalancing emotional residunya, atau kayak gimana caranya kita sebagai perempuan tapi masih punya impresi yang setara. Kadang kan kita kalau kerja atau di lingkungan cowok tuh harus 2 kali lebih keras biar dianggap serius kayak gitu. Nah, gimana sih tips and tricks Master biar lebih mindsetnya gimana gitu biar bisa ngebangun semua itu jadi balance? Kalau dari pengalaman gue sebenarnya secara emosional gue masih kacau banget kalau dibandingkan teman-teman dan gue yang lain, karena ya yang lain cowok lah. Gue menyadari juga bahwa gue tuh jelek secara emosional. Gue tuh kurang bisa untuk mengatur emosional gue itu. Tapi karena melihat mereka yang lebih mungkin bisa kepala yang lebih dingin, cara berpikir mereka lebih logik gitu ya, gue tuh jadi kayak belajar juga kayak oke ya, gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa kayak gitu. Gue mungkin harus memperbaiki diri gue. Jadi gue memberikan standar yang lebih tinggi ke diri gue sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin balik lagi ke tadi yang gue bilang, gue tuh jarang kayak, mungkin ada di 1-2 titik yang kayak ya gue cewek lu cowok, gue nggak mungkin lah kayak gitu, ada lah. Tapi lebih banyak kayak kalau emang misalnya gue diberikan pekerjaan yang sama dengan orang lain, dengan laki-laki itu gue kerjain dulu sebisa gue, karena menurut gue mau berusaha apapun kita, orang tuh pasti appreciate. Jadi kayak gue nggak harus yang kayak gue kayak nggak bisa kayak gini deh karena gue cewek, kayak gue harus kerja 2 kali gitu. Lebih yang kayak nggak apa kerjain dulu aja sebisanya, semaksimal mungkin, kasih yang terbaik. Kalaupun nggak jadi itu nggak masalah karena sejatinya apapun yang lu lakuin, mau itu gagal atau berhasil, itu sebuah progres dalam kehidupan. Kalau menurut gue. Oke. Seru. Ini masih kayaknya ada di topik yang mirip-mirip kayak gini. Kalau kan tadi kan misalkan ada yang nggak suka Master gitu, Master kayak yaudahlah nggak dipikirin lebih lanjut kayak gitu. Tapi kalau misalkan orangnya ini ternyata kayak nge-disrespect kayak Master, kayak beneran diomongin di depan umum, apalagi kayak terkait gender, karena dulu di FTMD sempat ada yang seksis gitu lah, pokoknya anak laki-lakinya tuh kayak agak look down ke yang perempuan. Dan kayaknya di KMPN sebenarnya aku yakin kayak nggak kayak gitu, ada nggak kayak gitu, karena tapi kayak yang di FTMD tuh ya mungkin karena mereka masih kayak ya masih baru masuk kuliah lah, mungkin kayak masih nggak terbiasa. Tapi kadang tuh kayak kepikiran aja gitu, kayak mau di depan kita kayak gimana, tapi kadang tuh laki-laki suka kayak unintentionally look down, apalagi kayak misalkan ngasih tugas-tugas yang lebih ringan sama lebih kayak nggak signifikan buat kami, karena kayak apa ya, kami ya dianggap nggak bisa gitu. Kalau gue mungkin di luar masalah dia seksis atau enggak ya, gue kalau misalnya cowok kayak gitu ke cewek di depan banyak orang, gue bakalan yang kayak gue mungkin gue bakalan diam dulu, tapi ketika selesai di luar banyak orang itu gue akan ngajak dia ngobrol, karena gue lebih suka. Ini sebenarnya salah, cuman gue lebih suka dibandingkan gue harus ngomong berantem, namanya ngobrol berdebat. Gue lebih baik ya udah sekalian, kalau lu mau pukul gue, lu mau ngata-ngatain gue, ayo sekalian kayak gitu. Gue lebih yang tipenya seperti itu. Terus kalau misalnya seksis kayak gitu dilawan aja sih menurut gue, karena apa ya, mereka tuh menurut gue orang-orang yang punya pikiran kayak gitu ya mereka tuh sebenarnya bodoh aja, mereka tuh kolot aja, mereka tuh nggak bisa berpikir secara lebih maju lah gitu. Karena mereka masih punya pikiran yang kayak gitu, padahal sejatinya gak semua cewek tuh kayak gitu. Kayak
Lo mau ngomong kayak gitu padahal Emilia Hart udah terbang lebih jauh daripada lo, wuyu gitu loh. I would say like that gitu menurut gue. Jadi menurut gue cowok tuh fuck you aja kalau misalnya ya kalau lu kayak gitu tuh artinya sebenarnya lu lebih lemah daripada gue, karena berarti gue lebih keren daripada lu gitu. Ya, tapi pasti kalian masih ada yang mau nanya tak? Enggak, udah, boleh ganti topik. Ini deh, kalau gitu yang topik yang lain, aku pengen nanya Master tuh dulu punya sebelum masuk KMPN punya ekspektasi apa ke KMPN, dan setelah masuk KMPN itu apakah terpenuhi atau enggak, atau justru malah melebihi, dan juga ada ekspektasi tertentu nggak ke Athena, atau mungkin punya cewek-cewek, atau ya Athena aja deh. Kalau sebelum gue masuk sebenarnya ekspektasi gue nggak ada apa-apa sebenarnya. Gue nggak terlalu banyak menaruh ekspektasi ke KMPN. Cuman emang gue mikirnya harusnya kalau gue masuk KMPN gue bisa deket sama orang atau punya kenalan lebih banyak. Tapi benar, dan itu terjadi, tapi mungkin di keberjalanannya justru hal-hal yang gue tidak expect itu yang terjadi dan mungkin membuat gue lebih down gitu. Tapi buat kedepannya ya gue nggak terlalu berekspektasi, ya lu diajarin ini nggak ya manajemen ekspektasi gitu ya kayak gitu. Jadi mungkin menurut gue kalau mau berekspektasi ke KMPN mungkin lebih yang kayak jangan berharap lebih, tapi ketika lu memberikan sesuatu jangan pamrih gitu. Jadi kayak ya udah kita kasih aja dulu apa yang bisa kita kasih ke KMPN, paling itu. Tapi kalau buat Athena apa ya, paling menurut gue karena ini buat angkatan lu, menurut gue karena lu satu angkatan, lu bakalan bareng-bareng sama satu angkatan lu setidaknya sampai lulus. Ya saling jaga bareng-bareng terus, jangan selek dengan angkatan lu, karena menurut gue itu yang paling penting sih. Karena gue merasa gue dengan angkatan gue tuh happy aja gitu. Angkatan gue tuh bener-bener yang suportif, terus angkatan gue juga baik banget, solid banget. Jadi menurut gue happy. Kalau buat cewek-cewek semangat, jangan mau sama yang itu karena kita keren. Woman in AE. Yoi, anjay. Ada lagi. Udah sih sebenarnya mah. Ya sudah, terasa. Mungkin terakhir closing statement dari Master. Apa ya closing statement? 2 kata lucu boleh, terserah. 2 kata lucu. Aduh, Nggak, closing statement aja deh, gak apa-apa. Kalau closing statement mungkin semangat di AE, jangan nyesel masuk AE. Semangat terus sampai masuk KMPN, karena KMPN akan selalu menyesuaikan sama orang-orangnya, dan jadilah bagian dari KMPN. Berikan yang terbaik, happy terus. Terima kasih Master.